Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full story untuk chapter 1083. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Kebenaran pada Hari Itu. Nah, di chapter ini Sabo akan menceritakan kejadian sebenarnya yang terjadi di Mariejoa. Lanjut ke bagian cover, ada cover request yang menunjukkan sosok Doflamingo sedang merawat anak burung. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan scene pertemuan antara Sabo, Dragon, dan Ivankov. Di sini Sabo mengatakan bahwa 3 misi utama mereka di Mariejoa sudah berhasil. Pertama adalah menghancurkan lambang Tenryubito untuk mendeklarasikan perang melawan mereka. Kedua, berhasil membebaskan Kuma dan budak-budak yang ada di Mariejoa. Lalu ketiga, Sabo dan rekan-rekannya berhasil menghancurkan gudang makanan yang ada di Mariejoa. Hal itu cukup efektif untuk membuat nama Revo Army bergema ke seluruh dunia. Hingga Angkatan Laut pun harus mengerahkan nama-nama besar untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu menurut Dragon, pergerakan kali ini bisa memicu gelombang pemberontakan di 12 negara. Dan 8 diantaranya sudah berhasil untuk melakukan revolusi. Hanya saja Ivankov menyesalkan karena salah satu dari negara itu, yaitu Kerajaan Lulusia, sudah dihancurkan tanpa sisa. Jadi sampai saat ini sudah ada 7 negara yang melakukan pemberontakan. Mereka pun tidak lagi mengirimkan upeti untuk para Tenryubito. Selanjutnya Dragon menyayangkan berita yang beredar karena secara fakta tidak memberitakan hal-hal besar seperti pemberontakan yang terjadi pada 7 negara tersebut. Nah, setelah itu Ivankov memberikan gambaran untuk rencana Revo Army selanjutnya. Mereka akan memanfaatkan lokasi Mariejoa yang ada di ketinggian. Pihak pemerintah dunia menganggap bahwa lokasi Mariejoa yang tinggi bisa menjadi benteng pertahanan yang tak tertembus. Tapi mereka malah punya satu kelemahan, yaitu segala proses pengiriman barang dilakukan dengan cara menaikkannya ke atas. Dan itu adalah suatu hal yang merepotkan dan juga mudah untuk diserang. Dan itulah rencana Revo Army ke depannya. Setelah berhasil memusnahkan cadangan makanan yang ada di Mariejoa, selanjutnya mereka akan menghancurkan segala bahan makanan yang akan dikirim ke sana. Jika rencana ini berhasil, maka para Tenryubito akan terkurung dalam kandang mereka dengan keadaan kelaparan tanpa makanan. Tapi rencana Revo Army ini bukan tanpa celah. Mereka sedang mengkhawatirkan pergerakan dari skuad khusus pemerintah dunia. Di chapter yang sudah rilis versi bajak laut ini, Dragon menyebutkan nama God's Knight. Ya, untuk nama secara resmi, mari kita tunggu aja ketika chapter 1083 sudah rilis secara resmi. Selanjutnya Ivankov menyinggung gelar baru Sabo, yaitu sebagai Kaisar Api. Ya, Sabo sendiri malah terlihat tidak begitu menyukai gelar tersebut. Nah, lanjut kita masuk pada pembicaraan tentang Raja Cobra. Ya, sebenarnya fitnah yang menimpa Sabo sebagai pembunuh Raja Cobra menimbulkan hal baik untuk Revo Army, yaitu para pemberontak yang menganggap para raja sebagai simbol kejahatan atau penindasan semakin respek kepada Sabo. Dan itu bisa membakar semangat pemberontakan di berbagai negara. Namun di sisi lain, orang-orang yang mengenal Raja Cobra tentu menganggap bahwa Raja Alabasta itu adalah orang yang baik, yang tidak seharusnya dihabisi oleh Revo Army. Nah, di sini kita melihat foto Sabo dan Raja Cobra yang ada di koran. Ya, memang sih Sabo terlihat satu frame dengan Raja Cobra yang sudah tergeletak di lantai. Dan foto itu benar-benar bisa memancing opini bahwa Sabo lah yang telah menghabisi Raja Cobra. Dragon dan Ivankov pun meminta Sabo untuk menceritakan semua hal yang terjadi di Mariejoa. Nah, cerita flashback Sabo pun dimulai. Sekitar 1 bulan lalu, Sabo dan Komandan Revo Army melakukan penyerangan ke Mariejoa. Sasaran mereka adalah lambang Tenryubito dan juga gudang penyimpanan makanan. Para Tenryubito pun panik karena cadangan makanan mereka lenyap.
Mereka jadi marah-marah kepada para penjaga karena membiarkan hal buruk itu terjadi. Ya, di sini mereka digambarkan sangat arogan ya, bahkan mereka berencana untuk mengeksekusi para penjaga yang sudah berbuat kesalahan. Selanjutnya kita melihat seorang Tenryubito menyiksa bajak laut tua. Karena bajak laut tua itu sudah tidak bisa dia tunggangi, Tenryubito itu pun berniat untuk menembaknya. Beruntung saat itu Karasu muncul. Dia pun langsung mengambil pistol Tenryubito dengan teknik yang bernama Crowing Shot. Nah, di sini terungkap ya bahwa Karasu adalah pengguna buah Shot Nomi atau arang hitam. Dengan kemampuan itu, Karasu bisa melebur menjadi arang yang menguap di udara. Selanjutnya, Tenryubito memerintahkan para Cyberpol untuk menyerang Karasu. Tapi dengan cepat, manusia gagak itu bisa membereskan para agen tersebut. Lalu muncullah Admiral Fujitora. Dia menyerang Karasu dengan teknik tebasan, tapi Karasu bisa menghindarinya dengan berubah menjadi arang hitam. Di sisi lain, Lindbergh sedang berusaha menembaki rantai-rantai yang mengikat para budak agar mereka semua bisa melarikan diri. Oke, lanjut kita melihat Morley sedang bertarung melawan Green Bull. Di sini Morley terlihat lebih unggul karena dia bisa bertarung bebas sesuka hatinya. Sementara Green Bull yang sudah berubah jadi monster kayu tidak bisa sembarangan menyerang karena serangannya yang berdampak area bisa mengenai para Tenryubito. Admiral kayu itu pun tampak bingung memikirkan cara bertarung yang terbaik di Mariejoa. Sementara itu Fujitora dengan santai berusaha memanggil Meteor. Tapi ya tentu tindakannya itu langsung dilarang keras karena jika benar akan turun Meteor di Mariejoa, maka bisa rata itu kandang Tenryubito. Iya, kedua admiral itu benar-benar tidak bisa berbuat banyak karena serangan balasan mereka sangat terbatas. Lalu kita bisa melihat para anggota Sipinen yang dikalahkan di Arc Ennis Lobby ada di Mariejoa. Mereka tampak memakai baju putih-putih. Ya, mungkin mereka juga sudah naik pangkat menjadi CP0 seperti Lucci dan Kaku. Selanjutnya kita melihat posisi Sabo. Dia sudah menemukan Kuma. Saat itu Kuma sedang bersama duo kampret Roswald dan Carlos. Sabo pun langsung bersiap untuk menyelamatkan Kuma. Lalu Bonnie juga terlihat di sini. Dia sedang berlari dan memanggil Kuma dengan sebutan ayah. Selanjutnya kita melihat keadaan Putri Vivi. Dia bersama dengan Lucci. Lucci berkata akan melindungi Vivi, tapi ya tentu itu hanya basa-basi saja. Sementara itu Raja Cobra sedang dalam perjalanan menuju ruangan para Gorosei. Dua pengawalnya yaitu Chaka dan Pel tidak diizinkan masuk. Akhirnya Raja Cobra meminta dua pengawalnya itu untuk menjaga Vivi saja, dan dia akan masuk sendiri menemui para Gorosei. Iya, sampai di sini aja segmen full story untuk chapter kali ini ya. Nantikan segmen real review dari Mimin, karena sepertinya banyak hal menarik yang bisa kita kupas dari chapter ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!